Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Matematika Rekayasa 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral dan transformasi Fourier. Sebagai pengantar, ya, transformasi Fourier merupakan generalisasi dari deret Fourier. Sebagaimana yang kita tahu, deret Fourier dapat merepresentasikan fungsi-fungsi yang secara natural merupakan fungsi periodik ke dalam bentuk sinusoidal. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan generalisasi adalah transformasi Fourier juga dapat merepresentasikan fungsi-fungsi yang sifatnya non-periodik. Sebagaimana yang tertulis di sini ya. Jadi transformasi Fourier memberikan representasi bentuk superposisi gelombang sinusoidal ya, yang secara natural gelombang sinusoidal merupakan gelombang yang periodik untuk fungsi-fungsi yang sifatnya non-periodik dan juga ya terdefinisi pada rentang tak hingga atau infinite. Nah, kegunaannya apa saja? Ya, yang utama ya, sebagaimana deret Fourier, transformasi Fourier juga dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, baik itu ordinary differential equation maupun partial differential equation. Kegunaan lainnya ya seperti yang nanti akan Anda lihat di perkuliahan tingkat lanjut. Ya. Misalkan pada ranah yang lebih fundamental ya di mekanika kuantum, kita tahu ya dari fisika modern disebutkan bahwa untuk partikel-partikel pada skala atomik ya seperti elektron, neutron ya, itu tidak hanya berperilaku seperti partikel pada umumnya, namun juga berperilaku sebagai gelombang. Maka kita tahu ya atau pernah dengar suatu sifat yang dimiliki oleh elektron misalkan yaitu sifat dualisme gelombang dan partikel. Nah, perilaku seperti gelombang ya atau wave-like yang dimiliki oleh elektron misalkan itu didefinisikan oleh suatu persamaan gelombang yang dilambangkan oleh biasanya psi ini ya, abjad Yunani psi. Nah, dengan menggunakan transformasi Fourier ya, kita bisa mempelajari fungsi gelombang partikel ya pada ruang koordinat ya maupun ruang momentum seperti itu. Pada ranah yang lebih aplikatif misalkan pada teori informasi ya kita mempelajari sinyal ya, sinyal gelombang gitu ya. Nah, transformasi Fourier ya juga memfasilitasi kita ya untuk mempelajari bentuk sinyal gelombang ya dari perspektif ya domain waktu maupun domain frekuensi. Nah, sebelum masuk mempelajari transformasi Fourier, kita akan mempelajari dulu apa yang disebut dengan integral Fourier. Ya. Nah, integral Fourier di sini ya merupakan deret Fourier ya yang kita ambil kasus limitnya ya, atau di sini disebut sebagai integral Fourier sebagai limit dari deret Fourier. Ya, sekali lagi di sini tujuan kita adalah memodelkan fungsi yang sifatnya non periodik dengan fungsi periodik ya, menggunakan integral Fourier. Nah, pada kasus ini ya, fungsi non-periodik itu bisa kita imajinasikan ya sebagai fungsi periodik yang periodanya atau T itu mendekati tak hingga. Nah, contoh fungsi-fungsi non-periodik pada kasus nyatanya apa saja? Misalkan ada tegangan listrik yang sifatnya pulse, kedipan cahaya, ya, kemudian ada suara yang sifatnya tidak berulang. Nah, integral Fourier ya juga bisa merepresentasikan ya kumpulan-kumpulan frekuensi atau spektrum ya. Tidak dalam bentuk diskritnya tapi dalam bentuk yang kontinu. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan frekuensi warna ya atau juga frekuensi nada. Nah, untuk mengetahui ya bagaimana bentuk integral Fourier, mari kita memulai ya dengan mengingat kembali bentuk deret Fourier ya sebagaimana yang sudah kita pelajari ya. Bentuk deret Fourier itu diberikan oleh persamaan yang paling atas ini ya. Jadi Ft ya di sini saya tidak menuliskan variabel fungsinya sebagai x ya tapi sebagai t ya, sama saja sebetulnya. Ya, di sini Ft sama dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga
AN dikalikan dengan cos N Pi per P dikali T ditambah BN ya, koefisien BN dikalikan dengan sin N Pi per P dikalikan dengan T. Kita tahu koefisien AN dan BN diberikan oleh integral berikut ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, kita ingat kembali integrasi, indeks pengintegrasian untuk AN dan BN sedikit berbeda ya. Nah, kalau BN ya dimulai dari 0, sementara N kita mulai dari 1. Ya. Karena apa? Karena untuk N sama dengan 0, ya, untuk koefisien A itu sudah diberikan oleh persamaan berikut. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga ya, di sini kita memiliki bentuk cos dan sin ya, yang notabene merupakan fungsi periodik ya. Kalau fungsi periodik berarti dia pastinya memiliki perioda gitu ya. Nah, periodanya di sini misalkan dilambangkan dengan Tn gitu ya, T subscript N. Nah, ciri fungsi periodik ya, berarti dia nilainya akan berulang ya, sesuai dengan periodanya gitu. Jadi kalau kita tuliskan misalkan ya cos ya, jadi kita punya cos misalkan N Pi per P ya, ini kan dikalikan dengan T plus periodanya ya, Tn gitu, misalkan ya. Maka di sini kita bisa tuliskan cos N Pi per P T ditambah N Pi per P T N gitu ya. Maka di sini hasilnya harus sama dengan cos N Pi per P dikalikan dengan T lagi ya. Nah, di sini kita tahu bahwa N Pi per P dikalikan Tn sama dengan harusnya 2 Pi. Ya. Maka di sini kita dapatkan periodanya itu sama dengan 2Pi. Ya, 2P ya, di sini per N. Nah, kita mengetahui ya bahwa frekuensi ya, atau yang dilambangkan biasanya dengan nu ya, bukan V ya tapi nu, itu merupakan apa? Jumlah osilasi ya atau getaran per satuan waktu atau biasanya per detik ya. Nah, kita tahu bahwa hubungan antara nu ya dengan perioda ya itu adalah sebagai berikut ya. Jadi nu sama dengan 1 per T ya, atau nu merupakan kebalikan dari perioda ya, atau berbanding terbalik dengan perioda. Nah, dari slide sebelumnya kita mengetahui ya bahwa nilai T ya, lebih spesifiknya adalah Tn itu sama dengan 2P per N gitu ya. Nah, karena di sini T subscript N, maka nu-nya di sini atau frekuensinya juga mengikuti T-nya periodenya ya. Berarti dia bersifat diskrit juga gitu. Nah, dengan memasukkan nilai di slide sebelumnya untuk Tn, maka kita tahu frekuensinya sekarang adalah N per 2P. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah ya, di sini saya tuliskan ya, variabel deret Fourier kita sebagai T ya, bukan X. Nah, tapi sebetulnya tadi saya katakan sama saja ya. Nah, di sini kalau kita hubungkan dengan makna fisis ya, misalkan, maka kalau misalkan T di sini ya merepresentasikan waktu ya, misalkan T adalah waktu, maka frekuensi kita di sini ya atau nu n ini bisa kita sebut sebagai frekuensi temporal ya, frekuensi temporal atau yang frekuensi yang berhubungan dengan waktu ya, atau temporal ya, tempo. Nah, kalau misalkan ya kita menggunakan X ya bukan T ya, maka di sini nu ya merepresentasikan frekuensi ya, frekuensi yang disebut frekuensi spasial ya, atau frekuensi ruang ya, seperti itu. Jadi makna fisisnya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau
Misalkan ya, seperti yang tadi dikatakan di slide awal ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki ya sebuah set frekuensi ya yang banyak gitu, jadi n-nya ada banyak ya. Jadi si n per 2pi-nya ini ada banyak ya, maka seperti yang tadi kita katakan di sini n per 2pi ini disebut dengan spektrum frekuensi.